Di suatu desa, hiduplah sebuah keluarga yaitu keluarga Bapak Dava dan Ibu Melati. Mereka dikaruniai anak gadis yang diberi nama Bawang Putih. Keluarga Bapak Dava terlihat begitu bahagia dengan kebutuhan yang berkecukupan serta keluarga yang sangat harmonis. Tapi kebahagiaan itu bertahan hanya sebentar. Saat usia Putih menginjak 5 tahun, sang ibu meninggal dunia karena kecelakaan. Hingga pada suatu hari, ayah Putih bertemu dengan Laras. Dia adalah janda anak satu dari desa seberang. Ayah Putih pun jatuh cinta kepada Laras karena Laras memiliki rupa yang sangat ayu. Anak Laras bernama Bawang Merah, usianya pun sama dengan Putih. Ayah Putih pun bekerja pelayaran sehingga jarang pulang. Jadi Putih tinggal di rumah bersama ibu dan saudara tirinya. Merah, ayah tenggelam. Cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Ayah pulang. Ibu, ayah pulang. Hah, ayah pulang? Itulah ayah pulang. Ayah? Ayah! Ucapan ayah sambil berjalan menuju ke arah sofa. Wah, anak ayah sudah besar. Nih ayah bawakan hadiah dari kota nih. Lalu ayah pun membagi hadiah tersebut. Ini ayah ada hadiah untuk Putih. Nah, yang ini untuk Merah. Ibu kalian di mana? Ibu lagi masak, ayah. Wah, ayah sudah pulang. Iya bu, tapi besok ayah berangkat lagi soalnya masih ada pekerjaan. Keesokan harinya ayah berpamitan kepada keluarganya untuk berangkat kerja. Ayah pergi dulu ya ke kota, di rumah baik-baik sama ibu. Ayah tidak perlu khawatir, ibu selalu memperhatikan Putih seperti anak ibu sendiri. Mas aja, ayah sudah pergi. Nanti aku bikin Putih jadi seperti pembantu. Setelah ayah pergi ke kota, ibu dan Merah selalu memperlakukan Putih seperti pembantu. Hingga pada suatu hari ada telepon dari kota. Ya, ini dari keluarga Bapak Dava. Hah? Bu, itu si Putih kenapa? Nggak tahu. Putih ada apa? Jangan alay deh. Merah, ayah tenggelam, ayah meninggal. Halah, cuma gitu aja nangis. Putih pun hanya bisa menangis di kamar, merantapi nasibnya. Putih melalui hari-harinya dengan suasana hati yang sedih karena ia ditinggalkan oleh ibu dan juga ayahnya. Lebih parahnya, dia harus tinggal bersama ibu dan saudara tirinya yang sangat kejam. Hingga pada suatu hari ada seseorang anak saudagar kaya yang ingin melakukan sayembara untuk para perempuan untuk dijadikan seorang istri. Ibu yang mengetahui berita tersebut pun segera memberitahu Merah. Iya dong, masa ibu bohong? Ini sudah ibu belikan kebaya baru, biar besok waktu ikut sayembara kamu jadi yang paling cantik, supaya anak saudagar kaya terpikat sama kamu. Wah, baik Bu, nanti Merah akan dandanin cantik supaya Merah terpilih dan kita bisa hidup dengan mewah. Mereka berdua pun tertawa ceria. Ibu, bolehkah aku ikut sayembara? Ya gadis culun, anak saudagar kaya itu mau menikah dengan gadis yang cantik, bukan gadis yang bau asap kayak kamu. Hah? Hingga tiba hari di mana anak saudagar kaya melaksanakan sayembara. Di rumah Merah sedang bersiap-siap untuk menghadiri sayembara. Begitu juga Putih. Anakku cantik sekali, pasti nanti kamu yang akan dipilih oleh anak saudagar kaya. Pasti dong Bu, kan aku anak ibu yang paling cantik.
Di lain tempat, di kamar Putih, Putih sedang menyiapkan baju yang ingin ia kenakan untuk menghindari sayembara. Putih ingin memakai baju bekas mendiang ibunya yang ingin ia kenakan untuk sayembara. Jadi rindu deh sama ibu. Ibu, itu baju putih, kenapa diambil? Kamu itu nggak pantas buat ikut sayembara. Nanti malah malu-maluin. Tapi kan Putih ingin ikut sayembara, Bu. Merah, kesini bawa gunting. Ini Bu guntingnya, emang ada apa sih kok teriak-teriak? Ini loh Putih, susah dibilangin. Bu, jangan digunting, Bu. Itu baju mendiang Ibu Putih, Bu. Ibu, Nih, Ibu. baju bekas mendiang ibu kamu. Ucap ibu sambil keluar dari kamar Putih. Putih hanya bisa menangis sambil memeluk baju mendiang ibunya. Putih, kamu itu harusnya sadar diri. Udah jelek, bawa asap. Mana mau anak saudagar kaya nikah sama kamu yang kayak gembel. Merah pun meninggalkan Putih yang sedang menangis terseduh-seduh di dalam kamar sambil memeluk baju mendiang ibu. Ibu dan Merah sudah sampai ke tempat sayembara. Di sana sangat ramai dan banyak gadis-gadis dari desa-desa lain yang akan mengikuti sayembara. Menurut aku sudah rapi belum? Aku udah cantik. Sudah pasti dong, kamu kan anak ibu yang paling cantik. Sayembara pun dimulai. Anak saudagar kaya pun tiba dan didampingi oleh sang ayah, yaitu Ria. Wah, taman sekali. Selamat pagi, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sayembara anak saya. Sebelumnya saya perkenalkan anak saya. Selamat pagi, saya Fahri. Saya ingin mencari gadis yang pantas untuk dijadikan seorang istri. Saya tidak akan menilai dari tampan, tapi saya akan menilai dari hati. Baiklah, sekarang kamu bisa memilih salah satu gadis yang sudah berkumpul di sana. Fahri pun menghampiri gadis-gadis yang telah mencalonkan diri untuk jadi istrinya. Tiba di depan Merah, anak saudagar kaya ingin memegang tangan Merah, namun terhenti. Tunggu! Ucap Putih sambil tergesa-gesa. Fahri pun tidak jadi memegang tangan Merah. Merah pun merasa sangat kesal. Apakah aku sudah terlambat? Saya ingin mengikuti sayembara. Apa-apaan sih gembel itu? Fahri pun tersenyum saat melihat Putih. Terdapat getaran pada hatinya seperti ia jatuh cinta kepada Putih. Kamu tidak terlambat, kamu tepat. Ibu dan Merah yang mendengar ucapan Fahri pun terkejut dan merasa kecewa serta merasa kesal. Ibu pun menghampiri Merah. Merah, kamu itu bagaimana sih? Kok kamu tidak bisa memikat hati dari anak saudagar kaya itu? Itu semua gara-gara Putih, Bu. Jangan salin aku dong. Ayah, aku sudah menemukan gadis yang ingin aku jadikan seorang istri. Saya akan menemui orang tua kamu untuk meminta restu. Baiklah. Fahri dan Putih segera menuju ke rumah Putih. Sesampainya di rumah Putih, Ibu Putih menyambut dengan ramah. Merah pun merasa kecewa dengan sang ibu. Ibu pun mempersilahkan duduk dan berperilaku baik kepada Putih. Putih pun merasa senang karena ibu memperlakukan dengan baik. Merah pun merasa kesal dengan sang ibu. Kedatangan saya ke sini untuk meminta restu untuk menjadikan Putih menjadi istri saya. Ucap Fahri sambil menyerahkan sebuah bingkisan kepada ibu. Ibu pun menerima bingkisan tersebut dengan senang hati. Setelah itu Fahri membawa pergi Putih setelah Putih membereskan barang-barangnya. Ibu, kenapa sih kok memberikan restu ke anak saudagar kaya itu untuk menikahi si gembel? Nggak apa-apa, hitung-hitung kita buang beban. Lagian Putih juga kan tidak menghasilkan uang. Kalau kayak gini kan kita untung. Lihat ibu dapat emas hanya karena ibu memberikan restu. Tidak hanya itu, kita juga dapat warisan dari peninggalan ayah Putih. Iya sih, untung si gembel mudah dibohongi. Semenjak kejadian itu, Merah dan ibu sering berfoya-foya menghabiskan uang yang dimiliki. Bahkan mereka sudah menjual emas pemberian Fahri dan juga tanah-tanah warisan dari peninggalan ayah Putih.
Pada akhirnya mereka tidak memiliki uang lagi dan terpaksa menjual rumah beserta tanah satu-satunya yang mereka miliki untuk bertahan hidup. Singkat cerita, setelah uang itu habis, mereka pun menjadi gelandangan. Ibu, kenapa hidup kita menjadi seperti ini? Makan saja susah, ibu juga udah sakit-sakitan. Dulu kita bisa membeli barang-barang yang kita mau. Apa ini semua karena kita sudah jahat sama Putih? Bu, bagaimana kalau kita meminta maaf kepada Putih? Ibu terlalu malu dengan perbuatan ibu di masa lalu. Bahkan ibu sudah menghabiskan warisan peninggalan ayah Putih. Tapi Bu, ini satu-satunya cara biar kita bisa bertahan hidup. Bahkan sekarang kita tidak punya uang sepersen pun untuk membeli makanan. Tapi ibu takut jika tidak diterima oleh Putih. Mereka berdua mengurungkan niat untuk menemui Putih. Hingga suatu hari Putih dan Fahri sedang berjalan-jalan, lalu tidak sengaja bertemu Ibu dan Merah di pinggir jalan. Hah, itu kan Ibu. Ibu, Merah, kenapa kalian bisa ada di sini? Putih, maafkan ibu, karena ibu selama ini sudah jahat sama kamu. Maafkan ibu, Putih, maafkan ibu. Putih, maafkan aku juga karena dulu sering kasar sama kamu. Aku sudah maafin kalian kok. Ayo Bu, bangun, kita ke rumah Putih saja. Mereka pun pergi ke rumah Putih. Semenjak itu Ibu menjadi baik, begitu juga dengan Merah. Ibu, Putih, Merah, dan Fahri tinggal dalam satu rumah. Mereka hidup berkecukupan dan hidup bahagia selamanya. Sadarkah